Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, berjumpa kembali dengan saya Wiji Hastuti di acara Warta Paseban, Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei, Warta Paseban kali ini hadir dengan tema Berani Berhenti Merokok untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial, yang namanya sangat semakin terkenal akhir-akhir ini. Beliau adalah Dr. Yuni Iswati, spesialis paru. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Dr. Yuni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Iya dokter. Sehat ya dok ya? Sehat. Semangat. Semangat. Baik dokter, mari kita mulai saja dok ya perbincangan kita hari ini ya dokter. Beberapa berita atau beberapa teman-teman sering menanyakan dokter mengenai rokok elektronik atau biasa kerennya disebut vape ya dok ya. Nah itu sering dianggap lebih aman dokter dibandingkan dengan rokok yang konvensional atau tembakau biasa. Sebenarnya dari sisi kesehatan itu bagaimana sih dokter? Mungkin bisa diceritakan dok. Ya, terima kasih. Jadi memang pada awal mulanya pemakaian rokok elektrik atau vape itu dulu memang dipakai sebagai alat sulih terapi, sebagai pengganti untuk pasien-pasien yang memang kecanduan rokok dengan tembakau. Cuman setelah berjalan beberapa saat, dari penelitian ternyata tidak terlalu, malah efek dari vape ini itu juga sama jeleknya daripada rokok tembakau, sehingga dari WHO sendiri kemudian juga menganggap bahwa itu juga termasuk jelek, buruk gitu ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang menemukan ada efek samping dari vape itu yang kita sebut sebagai EVALI, itu jadi memang kegagalan di saluran nafas akibat vape. Itu lung injury. Nah, itu sehingga memang apapun itu jenis rokoknya, baik rokok elektrik, rokok yang dibakar seperti itu, saat ini sudah dianggap tidak baik. Makanya pada Hari Tanpa Tembakau ini dari WHO sendiri juga menetapkan apapun jenis rokoknya itu kita upayakan untuk berhenti pemakaiannya seperti itu. Baik dokter. Jadi baik itu rokok yang konvensional, elektronik, vape ataupun dibakar ataupun apapun itu namanya sama-sama berbahaya dari sisi kesehatan dok. Jadi memang selama yang pemakaian itu sudah tidak diizinkan lagi untuk terapi sulih. Para perokok itu juga sudah tidak direkomendasikan lagi saat ini. Ya, baik dokter. Wah, informatif sekali informasinya dokter. Nah, kemudian dokter, dilansir dari WHO, tembakau itu membunuh lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia tiap tahunnya. Nah, bagaimana sih dok? Kenapa tembakau ini bisa sebegitu berbahayanya dok? Efeknya itu ke tubuh kita apa saja dokter? Jadi ketika kita membakar asap rokoknya, membakar tembakau, kemudian asap rokok itu kan ada yang keluar dan ada yang kita hirup. Nah, asap rokok yang kita hirup itu ternyata mengandung beberapa zat, antara lain adalah tar. Tar itu terdiri dari beberapa bahan zat kimia yang memang bersifat karsinogenik, sehingga menimbulkan kanker pada tubuh. Kemudian yang kedua juga ada mengandung nikotin. Nah, nikotin ini yang kemudian juga menimbulkan ketagihan pada pasien. Kenapa? Karena pada perokok itu ketika nikotin masuk ke dalam paru, kemudian masuk pembuluh darah dan dalam hitungan beberapa detik akan ditangkap oleh otak. Nah, kemudian dari otak itu ditangkap oleh reseptornya sehingga memproduksi dopamin. Dopamin ini yang akan menimbulkan rasa senang, rasa tenang, kemudian juga mengaktifasi zat-zat lain dalam tubuh yang menimbulkan konsentrasi, kemudian menekan nafsu makan sehingga bisa dianggap sebagai diet kayak gitu. Nah,
Cuman yang menjadi masalah ketika kadar nikotin dalam darah itu turun, pasien merasa kembali lagi seperti dulu. Nanti pelan-pelan kadar nikotin turun, perasaan itu juga pelan-pelan akan menghilang, rasa tenang mulai hilang, rasa senang berkurang, yang menimbulkan efek rasa ingin menggunakan kembali rokoknya. Jadi pengen ngerokok lagi seperti itu. Nah, itu ketika siklus itu berputar terus sehingga menimbulkan efek adiksi pada pasien. Dan dosisnya juga yang namanya adiksi yang tadinya cukup sehari sekali, tentu makin lama akan semakin banyak gitu, seperti itu. Nah, ya itu yang kita yang cukup berat untuk program berhenti merokoknya itu. Kemudian selain itu juga ada kadar CO. Ada CO, karbon monoksida yang kita hirup. Nah, seperti kita tahu bahwa karbon monoksida itu akan diserap ditangkap oleh darah itu 300 kali lebih tinggi daripada oksigen, sehingga gangguan oksigenasi dalam tubuh dan juga menimbulkan gangguan-gangguan di pembuluh darah. Akibatnya muncul penyakit-penyakit pembuluh darah seperti penyakit jantung iskemik, kemudian stroke seperti itu. Gitu. Kemudian juga pada saluran nafas sendiri, asap rokok itu akan mengganggu saluran nafas. Kemudian terjadi kerusakan di saluran nafas yang menimbulkan pada beberapa pasien adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu penyakit-penyakit itu bersifat degeneratif, jadi bersifat seumur hidup biasanya. Nah, makin lama akan semakin berat, yang akan mengganggu kualitas hidup manusia. Jadi tidak bisa disembuhkan seperti itu ya, Dok ya? Penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Itu. Nah, itu tadi Dok, jadi kenapa harus berhenti merokok? Jangan memulai merokok ya, Dok ya, karena itu tadi jangan coba-coba merokok karena ada efek ketagihannya itu ya, Dok, yang menyenangkan seperti itu. Ketagihannya itu yang memang agak susah. Apalagi ketika kita sudah tahu muncul efek sampingnya, muncul pengaruhnya, pasien untuk berhenti juga agak susah karena efek ketagihannya itu yang berbahaya. Gitu. Di Amerika Serikat sendiri itu ada penelitian bahwa 3 besar kematian di sana itu adalah karena penyakit akibat merokok, kanker paru, kemudian penyakit jantung iskemik, dan yang ketiga itu PPOK. Itu penyebab kematian tertinggi. Jadi selain paru-paru, banyak juga penyakit lain ya, Dok ya, penyakit jantung, penyakit stroke dan sebagainya. Jadi sangat komplikasi sekali ya, Dok ya, untuk penyakitnya. Jadi hampir semua bagian tubuh kita juga akan terkena. Nah, Dok, kita kan sampai saat ini sudah 1 tahun lebih ya, Dok ya, merayakan, bukan merayakan sebenarnya, Dok ya, dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk perokok sendiri, Dok, apakah ada dampaknya saat pandemi ini, Dokter? Bagaimana seorang perokok ini di saat pandemi seperti ini, Dok? Iya, jadi COVID-19 ini kan sudah ulang tahun yang ke-1 dan kita sangat berharap tidak sampai ulang tahun yang kedua juga. Semoga ya, Dokter. Ya, amin. Nah, makanya dari WHO itu ada program berhenti merokok sebagai menjawab tantangan pencegahan COVID-19, karena memang merokok itu sendiri dianggap sebagai faktor yang memperberat kejadian COVID-19. Jadi memang beberapa penelitian di Cina, di Eropa itu terutama yang kasus-kasusnya cukup banyak dan penelitinya cukup banyak, itu ternyata memang ada hubungan yang cukup erat antara riwayat merokok dengan derajat keparahan pasien-pasien COVID-19. Jadi pasien-pasien yang merokok itu cenderung derajat keparahannya memang lebih tinggi, kayak gitu. Tapi kalau penularannya sendiri, Dok, apakah dengan merokok itu juga bisa salah satu faktor resiko untuk menularkan dari COVID sendiri, Dokter? Secara langsung mungkin tidak, seperti asapnya yang menularkan COVID gitu tidak, tetapi secara tidak langsung bisa. Karena apa? Karena pada perokok itu pasti lepas masker, nggak mungkin kan merokok pakai masker gitu. Jadi masalah. Jadi pasti buka masker ketika merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika merokok itu cenderung tangan kita, ke tangan perokok itu akan mengenai mulut dan hidung kita.
Nah, padahal kita semua tahu bahwa COVID-19 itu port de entry utamanya adalah mulut dan hidung. Sehingga memang resiko tertularnya cukup tinggi. Kemudian juga pada perokok itu biasanya mereka baik hati dan tidak sombong. Mereka berbagi rokok. Kadang kan ketika sedang merokok, ada temannya yang mau merokok nggak ada api, bagi api. Atau pinjem rokoknya kayak gitu. Nah, itu juga cukup beresiko seperti itu. Kalau asapnya secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung bisa beresiko untuk menyebarkan virus COVID-19. Kemudian kenapa kok derajat keparahannya cukup tinggi? Karena pada asap rokok itu perjalanannya adalah ketika asap masuk ke saluran nafas, itu asapnya itu akan merusak bulu-bulu halus di saluran nafas. Kalau kita di hidung itu kan udah mulai ada bulu-bulu, itu bulu-bulu halus itu ada sampai saluran nafas bawah. Sehingga bulu-bulu halus itu ketika kena asap rokok cukup banyak yang rusak. Padahal bulu halus di saluran nafas itu sebenarnya sebagai tahap awal sistem pertahanan tubuh. Ketika ada benda asing yang masuk ke saluran nafas, itu bulu-bulu halus itu yang akan berusaha mengeluarkan benda asing itu. Nah, kalau kena asap rokok maka bulu-bulunya itu akan rusak, sehingga tidak mampu untuk membuang virus, kemudian kuman yang masuk ke saluran nafas. Kemudian karena dianggap sebagai ada benda asing, maka saluran nafas itu akan memproduksi lendir yang berlebih, fungsinya untuk membuang itu. Tapi karena bulu-bulu halusnya itu rusak sehingga tidak kemampuan untuk membuangnya cukup terganggu. Nah, itu kenapa pada perokok biasanya gampang batuk, dahaknya banyak seperti itu. Terus juga dari beberapa penelitian itu menyatakan bahwa asap rokok itu menimbulkan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas ini yang akan menimbulkan menekan sistem pertahanan tubuh kita. Sel-sel darah putih yang sebagai pertahanan tubuh kita itu akan tertekan produksinya. Akibatnya ketika ada virus, ada kuman yang masuk, itu nggak ada sistem pertahanannya, masuk aja bleng gitu. Jadi lebih rentan gitu ya. Lebih rentan. Kemudian secara spesifik untuk COVID-19 sendiri kita tahu bahwa ada reseptor khusus yang menangkap virusnya, yaitu reseptor S2. Nah, pada beberapa penelitian ternyata pada perokok itu kadar S2-nya itu 40-50% lebih tinggi daripada bukan perokok. Sehingga virus yang bisa ditangkap oleh tubuh, yang bisa masuk ke tubuh itu lebih banyak daripada yang bukan perokok. Itu yang menyebabkan kenapa sih pasien-pasien COVID kok lebih berat yang merokok daripada yang tidak merokok, seperti itu. Seperti itu nih dok nih. Jadi memang sangat berbahaya sekali nih dok merokok ini, baik itu untuk paru-paru ataupun tubuh secara keseluruhan, karena tadi di paru-paru dia bisa merusak jaringan paru-paru, kemudian untuk di sistemiknya karena radikal bebasnya tadi dok. Nah, kemudian dok, untuk perkembangan COVID sendiri nih dok di RSUD Panembahan Senopati Bantul mungkin dok, bagaimana sih dok kondisi sekarang? Sudah tampak lebih menyenangkankah atau seperti apa dok? Ini karena jadi banyak yang lebih parah atau bagaimana dok dibandingkan sebelumnya mungkin awal-awal COVID itu? Kemarin itu sebelum Lebaran memang sempat agak rendah agak turun, meskipun belum terlalu rendah dibandingkan daerah-daerah lain, kita masih cukup tinggi. Kemudian setelah Lebaran memang terjadi peningkatan, bangsal-bangsal juga sudah mulai penuh itu, dan mungkin karena kita punya shelter jadi yang masuk ke sini itu sebagian besar adalah pasien-pasien yang jelek, yang berat ya, berat. Sehingga ya cukup berat gitu, dalam tanda kutip cukup berat buat kita semua. Ya memang trennya
sesuai dengan prediksi bahwa setelah Lebaran itu pasien COVID-19 akan naik dan memang cukup naik juga dibandingkan sebelumnya. Meskipun belum menyedihkan. Meskipun belum, dan saya sendiri berharap jangan sampai seperti yang di luar-luar yang sampai antri di IGD gitu. Semoga tidak terjadi di sini. Amin. Nah, terus begini dokter, kadang itu ada pasien itu misalnya bapak, ibu dan anak itu meriksakan anaknya gitu dok, mengeluhkan infeksi paru-paru. Nah biasanya si ibu ini langsung menyalahkan bapaknya, ini gara-gara bapak sih merokok seperti itu. Nah sebenarnya bagaimana sih dok dampak merokok ini untuk orang di sekitarnya dokter? Jadi bukan si perokok sendiri, tapi untuk mungkin bisa disebut perokok pasif begitu sih. Nah itu bagaimana dokter? Jadi memang merokok itu sebenarnya efeknya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga efeknya itu lingkungan. Yang pertama selain diri sendiri, lingkungan dan juga orang di sekitarnya. Itu ketiganya akan kena dampaknya. Asap rokok yang kita hirup itu memang akan berefek kepada diri kita sendiri, tetapi masih banyak juga asap rokok yang keluar. Nah, yang keluar itu juga akan menimbulkan efek ke sekitarnya. Dan memang beberapa penelitian menyatakan bahwa perokok pasif yang terkena asap rokok dari orang luar itu juga sama resikonya dengan perokok aktif. Jadi resiko penyakit-penyakit akibat rokok seperti kena keganasan, kemudian resiko PPOK, resiko penyakit jantung, kena stroke itu juga sama tingginya. Jadi pengalaman di poliklinik paru itu baik perokok aktif maupun perokok pasif cukup tinggi. Pasien terbanyak di poliklinik paru itu adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah itu biasanya memang akibat asap. Sama tingginya ya dok ya, baik yang aktif ataupun perokok pasif ini. Cenderung lebih sama tinggi, tetapi memang untuk kasus keganasan sendiri, putri perempuan itu cenderung lebih mudah terkena. Lebih mudah. Nah, kenapa kasus kita di Indonesia masih rendah dibandingkan yang cowok? Karena putri itu banyak yang tidak merokok. Sebagian besar di Indonesia secara kultural kan kita memang bukan perokok. Tetapi ternyata perokok pasif itu juga cenderung lebih mudah kena dibandingkan yang kalau putri itu cenderung lebih mudah terkena juga. Sebagian besar pasien-pasien saya putri yang terkena kanker paru itu rata-rata perokok pasif. Luar biasa gitu. Jadi dengan merokok ini selain merugikan diri sendiri, ternyata juga merugikan orang lain seperti itu gitu, terutama orang-orang memang di sekitar lingkungan kita. Lingkungan seperti kemudian itu. Kasus pneumonia pada anak itu juga ternyata dari anamnesis itu banyak yang dengan riwayat orang tua merokok. Berarti benar tadi ya dok, ibunya itu menyalahkan bapaknya. Bisa memang jadi ada penelitian yang gitu menyatakan ya, seperti itu. Dokter. Nah, kemudian dokter sudah dijelaskan bagaimana bahayanya merokok bagi diri sendiri, bagi lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dok nanti kalau berhenti merokok, apa saja sih manfaatnya sebenarnya yang bisa didapatkan orang itu sendiri, lingkungan dan keluarga sekitarnya itu apa saja dokter? Ya jelas manfaatnya adalah akan menurunkan angka kejadian kesakitan pada pasien tersebut. Akan dengan berhenti merokok itu resiko terkena penyakit paru, terkena kanker, kemudian terkena penyakit jantung, terkena stroke itu juga akan jauh turun berkurang dibandingkan seorang perokok aktif. Itu. Kemudian juga bagi lingkungan resikonya juga semakin berkurang, yang jelas udara juga semakin bersih seperti itu. Kemudian rokok itu kan juga cenderung bau mulut, kerusakan gigi seperti itu, gigi yang kotor seperti itu juga cenderung lebih untuk kecantikan lah. Untuk kecantikan itu cenderung lebih bersih. Baik dok, jadi kalau yang giginya kurang bersih itu mungkin salah satunya itu ya dok.
Bisa. tips cantik sebagai salah satu tips cantik ya Dok. Ya. Adalah Biasanya kan rokok dan kopi itu tidak bisa dilepaskan ya, gitu. Oke. Baik dokter. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Setelah kita tahu bahayanya merokok, baik itu untuk si perokok ataupun di sekitarnya, kemudian manfaat kalau kita berhenti merokok bagi diri kita dan orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, sekarang nih yang kita tunggu-tunggu nih, tips berhenti merokok ala Dokter Yuni. Nah, bagaimana nih Dok tipsnya dari Dokter Yuni? Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Jadi yang pertama niat kuat harus ada Harus ya. niat yang kuat, Ya, yang pertama itu niat kuat harus ada. Kemudian jika perlu nyatakan ke semua orang bahwa Anda ingin berhenti merokok. Harus dinyatakan ya Dok ya. Nyatakan, kemudian minta tolong pada lingkungan sekitar. Jadi minta bantuan itu penting karena ini kita sudah ketergantungan pada sesuatu, maka kita butuh orang lain untuk membantu. Dengan lingkungan sekitar, istri, kemudian anak atau orang tua bilang minta tolong, saya ingin berhenti merokok, tolong saya. Jadi memang mengakui bahwa saya kesulitan untuk berhenti merokok dan saya ingin berhenti merokok. Itu kemudian yang selanjutnya adalah berusaha alihkan kegiatan-kegiatan yang memang bikin sibuk. Iya, sehingga lupa. Seperti Dokter Yuni ini sepertinya nggak mungkin merokok berarti Dok, karena sangat sibuk ya Dok. Terutama akhir-akhir ini ya Dok. Gimana Dok dilanjutkan? Nah, lakukan aktivitas yang cukup membuat kita tidak berpikir untuk pengen merokok lagi, kayak gitu. Dan memang efek withdrawalnya, efek namanya ketergantungannya itu yang cukup mengganggu. Tetapi kalau memang niat kita cukup bagus, cukup tinggi, insya Allah bisa berhenti merokok. Insya Allah bisa. Terus untuk berhenti merokok itu tidak perlu dengan terapi sulih. Jadi namanya kita biasa merokok pakai yang tembakau bakar. Kemudian saya pengen berhenti merokok pakai yang vape. Ternyata itu tidak efektif. Tetap aja tidak efektif. Jadi tetap berhenti merokok itu yang paling bagus adalah tanpa terapi pengganti apapun. Berarti benar-benar berhenti semuanya gitu. Gitu. Dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif tadi ya Dok, yang menyibukkan gitu menyibukkan ya. diri, menyibukkan pikiran sehingga terlupakan. Karena memang rokok itu efeknya bikin kita merasa senang, bikin kita merasa tenang, kemudian juga kayak semacam ada rasa percaya diri yang lebih meningkat. Kayak narkoba lah. Hampir sama. Jadi orang-orang yang merokok itu biasanya terus merasa percaya dirinya lebih dibandingkan ketika nggak merokok, kayak gitu. Nggak pede kalau saya nggak ngerokok, kayak gitu. Terus juga ketika pikiran pusing, terlalu bingung, kayak gitu, itu juga kecenderungannya akan melarikan diri untuk merokok. Sehingga ya itu solusinya adalah menyibukkan untuk aktivitas. Jadi yang pertama memang harus kembali ke diri sendiri nggih Dok, tapi yang kedua adalah memang perlu supporter nggih Dok ya untuk berhenti merokok. Nah, kalau misalnya ada yang ingin berhenti merokok seperti itu Dok dan ingin mungkin minta support Dok dari dokter spesialis paru dari Dokter Yuni, bisakah Dok untuk datang ke Polis Paru RSUD Panembahan Senopati Bantul Dokter? Kita itu sebenarnya sudah ada klinik berhenti merokok. Klinik berhenti merokok itu idealnya memang kerjasama antara dokter spesialis, kemudian psikolog untuk konselingnya, karena itu modelnya kita konseling nantinya. Jadi dengan psikolog, kalau perlu memang dengan dokter jiwa, psikiater. Jadi memang itu perlu konseling pelan-pelan. Dari situ kita lakukan konseling tentang motivasinya untuk merokok, seperti itu. Kemudian ada nggak keinginan untuk berhenti merokok, kemudian kita konseling pelan-pelan rencananya untuk berhenti bagaimana. Memang kalau memang tidak bisa berhenti sendiri, itu memang butuh bantuan orang lain, bisa kita lakukan semacam konseling. Nanti kita bekerja sama dengan psikolog untuk melakukan berhenti merokok. Jadi banyak pihak yang terkait seperti itu, tidak sendiri. Nah,
Itu tadi sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jadi bagi sahabat sekalian yang ingin berhenti merokok, pintu RSUD Panembahan Senopati Bantul sangat terbuka Dok. Tidak hanya dokter spesialis paru tapi juga psikolog dan juga dokter spesialis jiwa yang bisa yang akan melayani seperti itu. Nah, tak terasa nih Dok, terakhir nih, ada pesan yang ingin Dokter Yuni sampaikan tidak kepada sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Ada pesan-pesan apa dokter nih? Sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa berani berhenti merokok itu keren. Berani berhenti merokok itu keren ya. Iya. 2 jempol Dok. Oh iya, keren. Berani berhenti merokok itu keren. Nah, baik, terima kasih kepada Dokter Yuni untuk waktu dan sharing ilmunya yang bermanfaat sekali dokter. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu Dokter Yuni dan sekeluarga Dok. Sama-sama. Dan tetap menyibukkan diri ya Dok. Ya, seperti itu. Jika sedikit boleh menambahkan, berani berhenti merokok sebagai wujud kasih sayang kita terhadap diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Seperti Dokter Yuni tadi katakan bahwa berhenti merokok itu keren. Nah, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari sharing ilmu yang telah disampaikan Dr. Yuni Iswanti, spesialis paru hari ini. Saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Warta Paseban selanjutnya. Selamat Hari Tembakau Sedunia. Berani berhenti merokok. Saya Wijaya Hastuti undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.